Pernah nggak sih kalian berkendara dengan dua jenis motor yang sama, kondisi yang sama-sama standar, tapi merasakan performa yang berbeda? Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi aku ketemu satu komentar yang bagus banget dan memang aku hanya bisa jawab di video ya. Yaitu pertanyaannya itu adalah dua motor yang sama ya, kondisinya benar-benar sama-sama standar, bukan yang sudah di-upgrade ya. Jadi kalau sudah di-upgrade kan pasti beda-beda. Nah, ini benar-benar kondisinya itu standar dan jenisnya sama, misalnya seperti NMAX sama NMAX, PCX sama PCX, Fiction sama Fiction, Ninja sama Ninja. Pokoknya intinya sama ya, sama dengan catatan kondisi standar. Dikendarai oleh dua rider yang riding stylenya berbeda. Nah, apakah menghasilkan performa yang berbeda setelah pemakaiannya beberapa waktu? Nah, itu aku bisa jawab ya dengan pasti, yaitu bisa terjadi kemungkinan berbeda. Kenapa aku dengan yakin jawab seperti itu? Karena aku sudah pernah mengalaminya dulu ya, dimana aku mencoba dua motor standar pabrikan yang tidak ada diubah sama sekali, pokoknya standar, hanya berbeda ridernya. Itu aneh rasanya makanya gitu loh, beda banget. Jadi apa sih faktor yang bisa membedakan? Ya, riding style, gaya berkendara. Ya mungkin kalian masih bingung ya, apa itu riding style, apa itu gaya berkendara ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya riding style, bahasa Indonesia itu gaya berkendara. Ya, gaya berkendara itu maksudnya adalah bukan yang kalian naik motor tiba-tiba bergaya gitu ya, gaya Superman, kemudian gaya Batman, gaya-gaya aneh-aneh, itu bukan ya. Tapi ciri khas ketika kalian berkendara, karakter ketika kalian berkendara, itu yang aku maksud dengan riding style atau gaya berkendara. Menurutku atau opiniku, riding style itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah normal, yang kedua adalah agresif. Nah, yang normal itu yang ya pada umumnya nggak terlalu neko-neko, bisa dibilang juga santai, atau juga bisa dibilang ya pelan-pelan asal sampai, itu juga termasuk dalam normal ya. Kalau yang agresif itu yang wah, ngebut, ngebut, stop and go segala macam, yang sekarang tuh mungkin istilahnya ngabers ya. Jadi yang agresif dan normal itu berbeda ya, istilah bilang kebalikannya. Makanya kenapa aku bisa bilang kalau karakter dari kalian berkendara atau gaya berkendara kalian itu bisa mempengaruhi motor. Yang pertama adalah dari segi konsumsi BBM ya. Kalau yang normal itu pastinya irit, kalau yang agresif pastinya boros. Kalau kita lihat dari dua karakter ini ya, mau seirit apapun motornya, kalau sudah dipakai agresif pasti bakalan boros. Tapi kalau motor yang boros dibawa sama orang yang normal, itu biasanya sih ya memang karakter boros, tapi tidak sampai boros-boros banget. Ya, jadi bisa dipahami ya. Yang kedua adalah kalau yang normal itu biasanya ya part-partnya itu yang dipakai umurnya jauh lebih panjang, atau bisa dibilang gak sampai pendek-pendek banget atau cepet haus. Dibandingkan yang agresif itu biasanya lebih cepet haus ya, atau lebih cepet rontok. Jadinya ya lebih sering untuk ganti part-partnya. Tapi kalau kalian yang memakai motornya agresif, biasanya motor pasti akan secara tidak langsung seperti performanya itu naik daripada yang normal. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena motor yang sudah dibiasain dengan agresif, dia bakalan semacam kayak mengingat bahwa ya motor ini agresif, motor ini harus kencang, ini harus kayak yang wes, kayak udahlah ngebut aja pokoknya. Sedangkan yang normal ya udah pada umumnya nggak bisa terlalu sampai gimana banget gitu loh, karena kan ya sudah dibiasakan untuk normal gitu loh. Jadi kalau dua rider ini di switch bawa kendaraannya walaupun kondisi sama-sama standar, biasanya sih bakalan ngerasa aneh. Yang pertama adalah yang paling ngerasain itu dari segi agresif ya, karena yang dari segi agresif itu biasanya bakalan ngerasa bahwa ini motor kok gak bisa dibawa ngebut ya, kayak nahan banget, kok gemes banget. Dan biasanya rider yang dari normal dibawa motor agresif itu biasanya ngerasa kayak kok beda banget ya, ini kayaknya kok kayak liar banget gitu, dibawa gas gitu sudah kayak naik ya.
Sebenarnya sih itu juga ada sangkut pautnya dengan perasaan di bawah alam sadar ya. Karena ya namanya berkendara ya seperti itu gitu loh. Walaupun kondisi sama-sama standar tapi pembawaannya beda. Ya hasilnya bisa berbeda loh. Sama aja seperti kalian yang mungkin ya di rumah tuh ada mobil. Ya anggap sajalah mobil Avanza misalnya ya. Entah Avanza tahun berapa lah, pokoknya Avanza gitu kan. Terus kalian itu sudah biasa dengan bawa Avanza yang di rumah. Tiba-tiba teman kalian itu punya Avanza yang sama, kondisi sama-sama standar. Begitu kalian masuk, pasti ngerasain hal yang berbeda. Entah kenapa kayak ruang lingkup itu berbeda, dan ketika kalian disuruh nyetir, itu kayak ngerasa ada yang beda, nggak ngerti kenapa kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau aku bisa jawab, itu sebenarnya semacam kayak kebiasaan dan kayak yang tadi aku bilang adalah pengaruh dari bawah alam sadar. Lalu ada juga ya lanjutan komennya ya, yaitu kenapa aku yang bukan ahli dalam mesin, ketika aku beli motor ini bisa sangat cocok banget dengan aku. Apakah mesin motor ini benar-benar keluarannya yang bagus, yang bukan cacat? Mungkin ada faktornya itu satu, tapi menurutku adalah kebetulan ya. Riding stylenya dengan karakternya dari motor ini itu kebetulan matching gitu loh. Jadi ya istilahnya nggak perlu di-upgrade pun sudah matching, sudah enak gitu loh. Dan juga salah satunya adalah mengenal potensi dari motornya. Misalnya nih motornya ADV 150, kemudian orangnya sudah tahu kurang lebih 150 seperti ini. Ketika dicoba, wah sesuai, jadinya langsung dibeli. Makanya nggak perlu banyak upgradean, atau bahkan tidak perlu di-upgrade sekalipun, dia sudah ngerasa sudah nyaman banget karena sudah tahu ini potensi motornya, potensi kekuatannya, potensi karakternya gitu. Plus juga memenuhi ekspektasinya gitu loh. Jadi ada yang memang sudah tahu dengan ekspektasi dari motor ini, kemudian dibeli, cocok, udah. Ada juga yang memang ekspektasi itu berlebihan sehingga mau tuh dikendarai atau dibeli kayaknya yang kurang nih, perlu di-upgrade, ya beda lagi gitu loh. Dan pastinya karakter yang seperti ini biasanya tidak mau ribet ya, dalam arti pokoknya yang penting motorku bisa jalan, tidak rewel, ya sudah gitu loh. Kebetulan yang komen ini adalah dari Ica TV ya. Wah ini kalau Bro Ricky ini sekali komen itu kayaknya ya enak banget ya dibuat video ya, dibuat konten gitu ya. Jadi ya Bro Ricky ini dia, aku sudah pernah kenalin di video sebelumnya ya. Jadi Ica TV ini adalah sepasang suami istri ya, yang sudah menjelajahi dari kota Medan. Sampai ke NTT ya, dan sebelumnya sudah pernah mampir ke tokoku juga, pernah ketemu dengan aku, jadinya ya udah gitu loh, kita kenal di sana. Dan akhirnya kita komen-komenan dan juga beberapa kali WhatsApp. Itu dia pakainya adalah Honda PCX dan dia mengendarinya sudah 10.000 km dengan sekali touring ya, PP tentunya ya, Padang NTT. Nah di sana itu dia tidak terlalu merasakan hal yang benar-benar rewel banget, dan dia puas banget dengan PCX 150-nya. Dan aku pernah nanya satu hal ke dia, bro, ngerasa nggak gerdek di motornya? Dan dia jawab, nggak terlalu sih, biasa aja, dan bukan sesuatu yang gimana banget, ya tinggal di servis beres. Nah, menurutku tipe karakternya ini adalah mengenal potensinya, mengenal motornya, mengenal dengan apa yang sudah ada dalam motornya, gitu. Jadinya kalau Bro Ricky ini, dia kan sudah punya PX 150 nih dengan ya apa adanya yang dia miliki. Kalau dia bawa PCX 150 dari motor lain, aku jamin pasti bakalan merasakan hal yang berbeda, walaupun konsepnya sama ya. Bisa terjadi seperti itu karena pengaruh dari bawah alam sadar dan karakter berkendara. Jadinya pasti bakal merasakan hal yang berbeda akibat dari pengaruh riding style. Nah, bagaimana kalau misalnya nih ya, motor yang sudah pernah dibawa dengan agresif dipakai sama orang normal, apakah nanti yang agresif ini bisa jadi normal? Jawabanku bisa ya. Selama pemakaian beberapa waktu itu bisa. Bahkan yang dari yang awalnya normal dibawa sama orang agresif, dia bakal bisa diagresif, dia bisa kayak berubah gitu. Karena apa? Karakternya berubah, ruang lingkupnya berubah gitu loh. Sama aja seperti kita manusia gitu loh. Kalau kita dibawa yang ruang lingkup yang berbeda,
yang bisa dibilang yang baik, kita bakal jadi baik. Kalau kita dibawa yang ke ruang lingkup yang jahat, kita bisa berubah jadi jahat gitu loh. Makanya aku menganggap bahwa ya namanya motor atau mobil atau bisa dibilang kendaraan itu adalah seperti sahabat, seperti kayak teman, seperti kayak keluarga gitu loh. Ya, semakin kamu rawat, semakin kamu apik makainya, ya motormu bakalan apik. Tapi kalau makainya sudah nggak karuan, kasar, pokoknya nggak terawat, ya hasilnya motormu bakalan hancur. Percaya deh, karena aku sudah pernah ngalaminnya. Kecuali kalau kalian memang nggak percaya, ya silahkan. Kalian mau coba sendiri, silahkan. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.